Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Novi pada kesempatan ini sebagai pengajar praktik yang membimbing CGP kita Pak Priyadi. Kemudian yang kami hormati Pak Priyadi sekaligus CGP dan Wakil Kurikulum di SD Negeri 188 Baru, dan ibu-ibu atau bapak ibu yang kami hormati, dan mahasiswa PLP dari UNPI. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka melaksanakan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP ataupun yang dilaksanakan oleh Pak Priyadi untuk bimbingan yang kedua, Bu ya. Salam beserta salam tanpa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang dia bermasa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini ya, kemarin kami dihubungi oleh Pak Priyadi ya, bahwasanya Pak, besok insya Allah kita akan mengadakan kegiatan pendampingan individu yang kedua untuk CGP sebelum melaksanakan loka karya yang insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu. Oleh sebab itu saya sampaikan sama Pak Priyadi, ya ayo sama-sama ajak Bapak Ibu majelis guru gitu. Ya, saya sampaikan sama Pak Priyadi, Pak Priyadi sampaikan, Pak, pesertanya tidak perlu banyak, cukup 5 atau 6 orang. Maksud saya gini, kami pada intinya Bu, kami sangat mensupport, mendukung ya Pak Priyadi sebagai CGP di sini. Apapun kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini, insya Allah kami siap untuk mensupport semua kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP. Ya, kalau seandainya kemarin perlu yang lebih ramai lagi, kan bisa semua guru kita libatkan, atau mungkin guru sore bisa juga kita libatkan, suruh datang pagi dan sebagainya. Tapi ya tidak apa-apa, ini mungkin untuk pertama kita membuat kegiatan di sekolah kita ini, yang mudah-mudahan ke depannya kegiatan lebih besar kita buat secara meriah ataupun mungkin lebih besar dari skala ini. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada kita semua, terkhusus Bapak Ibu Mas Guru, saya berharap kepada kita bersama, apapun kegiatan yang dilakukan oleh CGP ini, mari sama-sama kita dukung bersama, mari sama-sama kita support. Mudah-mudahan kegiatan CGP yang dilaksanakan di sekolah kita ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Apri dapat bisa menyelesaikan semua program yang ada pada CGP. Amin. Amin. Dia oleh sebab itu saya berharap kepada Bapak Ibu Guru, mari sama-sama kita dukung kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan CGP ini ya, kalau kita lihat nih Bu Novi, sekilas saya lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP ini memang lebih mirip kayak kami kemarin pelatihan untuk CKS. Jadi ada modul-modulnya juga, modul tahap 1, tahap 2, sampailah kepada bagaimana kita menyusun visi dan misi. Nanti ada kewirausahaan, ada kepemimpinan sebagainya. Oleh sebab itu mungkin maka salah satu dasar pemerintah untuk mengangkat kepala sekolah, pengawas dan sebagainya, salah satu dasarnya diambil dari guru-guru yang sudah memegang sertifikat guru penggerak.
karena materi yang diberikan kepada CGP ini lebih mirip ataupun hampir sama dengan program CKS ya, yang saya mengikuti beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Oleh sebab itu, ya, pada momen juga kesempatan ini kepada rekan-rekan guru, ya, mari sama-sama kita, ya, seandainya masih ada kesempatan, ya, seandainya nanti masih dibuka untuk CGP yang ke-11, saya akan juga berharap nanti akan kita bimbing, nanti kita cari kesempatan, ya, supaya kita bisa juga ikut bersama-sama. Tidak ada ruginya Bapak Ibu. Yang namanya ilmu itu tak ada ruginya. Ya, bahkan kita salah satu mungkin sekolah mungkin yang saya memang tidak ada memaksa dalam artian Bapak Ibu ayo sama-sama kita isi, ayo sama-sama ini, tidak, saya bebaskan aja ya. Bagi yang mau ikut silakan, saya dukung gitu. Tetapi saya tidak ada namanya memanggil orang nanti kita isi sama-sama kemana arahan dan sebagainya, bimbingan sebagainya, memang belum kami laksanakan. Tapi kalau memang nanti ada yang untuk kedepannya atau nanti ada yang CGP yang ke-11 mana tahu dibuka, yang mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan kembali kepada Bapak Ibu guru bagaimana bisa sekolah kita juga bisa untuk mengikuti program yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk Bapak Ibu ketahui bersama, ya, sekolah kita memang termasuk salah satu mungkin CGP-nya yang belum ada. Ya, mungkin ada juga beberapa sekolah yang tidak memiliki GP atau guru penggerak, dan salah satunya kita. Satu sisi saya malu juga sebenarnya. Kenapa? Karena guru saya tak ada satupun yang ikut penggerak. Di satu sisi saya juga berpikir kalau itu dipaksakan tidak dari hati nurani juga tak akan lulus juga gitu. Karena memang ini salah satu program yang diberikan oleh pemerintah bagi Bapak Ibu untuk berkarir, untuk mengembangkan diri, bagaimana kita bisa ikut serta dalam menunjang semua program yang dibuat oleh pemerintah. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini menjadi cambuk bagi kita semua, menjadi rasa keinginan kita, membangkitkan semangat kita setelah kita melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh Pak Priyadi. Ini harapan saya kepada Bapak Ibu guru ataupun kepada guru-guru kami, yang mudah-mudahan ini sebagai motivasi bagi kita untuk ikut di dalam program guru penggerak. Setiap program tentu ada plus minusnya, Bu ya. Pasti ada plus minusnya. Dan setiap program itu pasti ada nanti kegiatan-kegiatan yang mungkin yang membuat kita jadi seperti ini dan sebagainya, tetapi tidak ada ruginya. Salah satu keuntungan kita yang sudah guru penggerak, bagi kawan-kawan yang belum sertifikasi, ini salah satu adalah kita tidak ikut lagi untuk program PTG. Kita hanya ikut ujian nasionalnya saja. Ya Bu ya. Nah, tinggal laporan sedikit. Jadi itu salah satu adalah keuntungan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Baik itu guru yang belum PTG ataupun mungkin guru yang masih honorer dan sebagainya. Bisa saja nanti itu salah satu kategori untuk K1, K2, K3 dan sebagainya untuk diangkat menjadi P3K. Kita tak tahu, ya, pernah tahu ke depannya itu ada plus minusnya, ada nilai plusnya oleh pemerintah oleh kita untuk kita, sehingga kita dianggap sebagai sudah guru profesional, dianggap sudah bisa melayak untuk diangkat menjadi P3K dan sebagainya. Semua program yang diberikan pemerintah itu tidak ada ruginya kalau kita ikuti. Jadi saya berharap pada kita bersama, mari sama-sama kita dukung kegiatan yang dilakukan oleh CGP ini. Baik Bapak Ibu, ini salah satu mungkin motivasi bagi saya pada pagi hari ini dan sebagainya, para guru-guru kami juga untuk kegiatan-kegiatan pada program CGP yang dilaksanakan di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah kegiatan pendampingan yang kedua Pak Priyadi untuk program CGP, ataupun pada tema pada pagi hari ini adalah rapat koordinasi isi dan prakarsa perubahan sekolah pendampingan individu CGP Angkatan 9 untuk Kota Pekanbaru. Nah, ini
kegiatan ini adalah salah satu bertujuannya adalah untuk mendiskusikan ya, kolaborasi. Kalau dulu namanya diskusi, ya sekarang namanya kolaborasi, baik dalam pembelajaran dan sebagainya. Dulu ada namanya praktek, sekarang ada namanya P5. Semuanya sama sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dulu ada namanya kita, bagaimana kita menyampaikan sebagai berbuat dan sebagainya. Sekarang dikatakan praktik baik. Jadi istilah-istilah itu yang harus kita ketahui juga hari ini. Jangan kita nanti asing mendengar bahasa-bahasa seperti itu kan Bu. Ya, jadi mungkin bendanya hampir sama, tetapi namanya sekarang yang sudah berubah. Dulu namanya silabus, sekarang namanya alur. Nah, dulu yang namanya RPP, sekarang modul. Nah, artinya inilah perkembangan-perkembangan sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi oleh sebab itu kita sama-sama berharap, mudah-mudahan sekali lagi ya, kepada Pak Priyadi juga saya berharap, marilah sebagai CGP untuk SD kita menjadi pionir, menjadi awal untuk penggerak ya, guru-guru di sekolah, sehingga membuat motivasi guru kembali bangkit, kegiatan-kegiatan sekolah bisa kita hidupkan kembali, terutama berkaitan dengan mungkin kegiatan-kegiatan KKG ataupun komunitas-komunitas yang sudah kita buat. Alhamdulillah Bu, komunitas sudah dibuat sudah, namun kegiatan ada yang sudah berjalan, memang banyak yang belum berjalan ya Pak Priyadi ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita buat nanti atau sebagainya kita laksanakan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin panjang lebar saya ngomong nih Bu, tak curhat, tak apa namanya, tak apa gitu. Oke, jadi tadi sampaikan oleh juga Bu Nopi dan Pak Priyadi, Pak tolong buka kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi sebab itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat koordinasi visi dan prakarsa perubahan sekolah pendampingan individu CGP ke-9 Pekanbaru di SD Negeri 188 Pekanbaru secara resmi kita buka. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Bu Nopi yang telah sudi datang ke tempat kami ini. Inilah Bu keadaan sekolah 188 Pekanbaru. Terima kasih. Dengan mohon maaf apabila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau saya bilang selamat pagi, nanti saya minta jawabannya pagi 3 kali. Selamat pagi. Pagi. Ya Bapak Ibu, luar biasa. Baik, perkenalkan, saya adalah Apriyadi, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru, dan selama pendidikan penggerak saya ini, saya dibimbing oleh dua orang hebat. Yang pertama tentu saja Ibu Novita Fauzi, dan dia adalah pengajar praktik. Lalu ibu fasilitator saya yaitu Ibu Yeni Andriani. Kali ini saya ingin menyampaikan berbagai praktik baik kepada Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya lebih kurang sudah mengikuti pelatihan guru penggerak sekitar lebih kurang 2 bulan Bapak Ibu. Dalam 2 bulan ini luar biasa Bapak Ibu, apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru di tiap modul. Saat ini saya baru sampai di modul 1.4. Semua modul ada 3 Bapak Ibu, modul 1, modul 2, modul 3. Kemudian di modul 1-nya ada 4 submodul. Saya baru sampai di modul 1.4. Tapi Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang dibagi di CGP ini menurut saya ini adalah luar biasa. Ini makanya saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu apa yang sudah dipelajari oleh CGP tersebut. Kita melihat kok CGP-nya sibuk, super sibuk. Saya jawab, memang sibuk Bapak Ibu. Tidak sepertinya, memang sibuk luar biasa. Mohon maaf, tugasnya kalau saya bilang tak berhenti tugasnya. Selesai ini disambut lagi dengan ini. Tapi sebagaimana yang pesan dari Pak Kepsek,
semua ada plus minusnya. Segala sesuatunya, walaupun beliau tidak paksa, tidak mengharuskan ini, tapi ingat, sebenarnya dari dalam hati beliau kita semua ingin maju. Maju kita gurunya, maju sekolah beliau tentu saja menjadi kebanggaan untuknya. Bapak Ibu, penerapan budaya positif di sekolah. Kita lanjut. Bapak Ibu, murid yang merdeka sesuai dengan pelaksanaan kurikulum merdeka saat ini, yang pertama yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian visi guru penggerak, budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara. Inilah modul-modul yang dipelajari di 1.1 sampai 1.4 Bapak Ibu. Dan ini lebih kurang akan menghabiskan waktu sekitar 2 bulan lebih kurang. Bapak Ibu semuanya, kita tahu Bapak Ibu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini beliau juga ya. Kemudian Bapak Pendidikan Nasional ini telah mencetuskan beberapa ide briliannya, dan ini yang akan kita terapkan dalam pendidikan yang ada di Indonesia ini. Ingat Bapak Ibu, ada istilahnya kodrat zaman dan kodrat alam. Kita dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik, anak-anak didik kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Tentu tidak sama bagaimana zaman kita dulu bersekolah, bagaimana kodrat alam yang ada pada saat kita dulu bersekolah dengan zaman saat ini. Kita tahu saat ini semua serba canggih, IT. Bagaimana kita bisa menuntut anak-anak untuk itu? Sementara kita tidak mau untuk berbuat dan tidak mau mengasah diri untuk itu, maka itu percuma saja. Lalu Bapak Ibu, di sini juga disampaikan tujuan pendidikan merdeka lahir, merdeka batin. Lalu apa yang berubah? Tentu saja rasa, karsa, dan raga. Prinsip perubahannya nanti kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nilai guru penggerak yang saya pelajari dalam CGP ini, yang pertama tentu saja menuntun kita untuk bisa menjadi seorang yang mau berkolaborasi. Jadi tidak bisa kita sendiri-sendiri seperti yang saya lakukan saat ini. Saya minta dukungan dari kepala sekolah, minta bantuan dari Bapak Ibu guru hebat supaya semua kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Namun kita juga harus mandiri. Di samping kita harus berkolaborasi, ya, berkomunikasi, kita sebagai guru penggerak harus mandiri. Tentu saja tidak bisa kita berpikir nanti kita bisa minta tolong si A, si B untuk membuat tugas-tugas kita. Tidak bisa seperti itu. Rupanya ketika kita sudah menjalani, di awal kita merasa susah, tugas ini rupanya semua itu memang bisa diselesaikan dengan sendiri-sendirinya. Datang saja wahyu ilham, rupanya seperti ini. Di awal-awal kita kaget, belum lagi mengikuti video conference melalui Google Meet dalam 1 minggu sampai 2 atau 3 kali pertemuan, belum tugasnya lagi. Rupanya memang kita dituntut harus mandiri. Lalu Bapak Ibu kita harus inovatif. Nah, kemudian kita harus reflektif dan yang paling penting berpihak kepada siswa. Jadi di sini menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Nah, ini nilai guru penggerak yang saya pelajari tersebut. Bapak Ibu, di sini saya coba untuk mendesain bagaimana kekuatan nilai guru penggerak saya sendiri. Di sini Bapak Ibu dapat melihat, bukan berarti saya di sini untuk memberikan atau menonjolkan kelebihan, bukan seperti itu. Saya coba menggali seperti apa mandiri tersebut. Saya gambarkan di sini. Saya mencoba untuk menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan. Ini misalnya. Kemudian ada di sini juga kolaboratif, Bapak Ibu. Di sini saya sebagai guru kelas berkolaborasi dengan guru kelas 5 yang lainnya untuk merancang beberapa proyek pemanfaatan sampah, ya.
dan ini masih jalan. Alhamdulillah kemarin sudah jadi satu, yaitu pembuatan bantal ya dari pemanfaatan sampah. Nah ini sudah dibentuk dan sudah ada hasilnya dari kelas 5A. Lalu apalagi kolaboratif yang saya bangun, yaitu kolaborasi tim penilai. Jadi kebetulan ya Bapak Ibu, saya menjadi tim penilai TUPA ya untuk kenaikan pangkat guru. Lalu Bapak Ibu, inovatif, memang kita dituntut untuk bisa inovatif. Nah ini berbagai macam aplikasi harus mampu kita gunakan. Apakah itu nama MPI, multimedia, pembelajaran interaktif. Salah satu aplikasi yang sangat kita gunakan, yang sangat terkenal, yaitu Canva. Jadi dengan Canva ini tidak hanya bisa, ini presentasi yang saya buat ini semua di Canva. Membuat MPI juga bisa di Canva. Lalu ada aplikasi lain lagi seperti Kelas Point, Bapak Ibu, Kahoot. Nah ini adalah semuanya adalah untuk inovatif. Bagaimana kita berinovasi sebagai guru, lalu bagaimana kita bisa reflektif, kita membuat kesepakatan belajar bersama dengan membuat forum komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Kita ada grup WA kelas. Nah, kita di sana berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali murid supaya kita mendapatkan bagaimana tentang pembelajaran yang kita laksanakan. Lalu ujungnya yaitu berpihak pada murid, menjadi guru yang selalu ingin tahu tentang apa yang dilalui oleh siswa. Jadi kita juga melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan karakter siswa serta menyenangkan. Dan ada beberapa model yang telah saya lakukan juga di dalam kelas, yaitunya salah satu tentang model pembelajaran project based learning, ada juga model problem solving dan lain sebagainya. Nah model-model ini harus kita gunakan di dalam kelas kita supaya menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita lanjut Bapak Ibu. Peran guru penggerak ini adalah peran daripada guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini yang akan kita laksanakan, dan saya juga akan berusaha untuk menjadi penggerak di dalam komunitas praktisi tersebut. Baik Bapak Ibu, visi guru penggerak ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, demi terciptanya student well-being. Kita tahu profil pelajar Pancasila di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Kita meminta kepada murid kita harus mandiri, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mempelajari tentang teori kontrol, yaitu oleh Dr. William Glasser. Di sini kita bisa melihat di depan, rupanya Bapak Ibu, kita harus bisa melaksanakan peran dan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini ada sebuah kegiatan Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di kertas kecil tersebut. Letakkan di salah satu tangan kita, boleh tangan kiri atau tangan kanan. Lalu kita genggam sesuatu yang kita tuliskan tadi dengan segala daya upaya kekuatan kita. Kita genggam sekuat-kuatnya. Lalu teman kita yang B, dia akan mencoba dengan sekuat tenaga pula, dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda yang kita genggam tersebut, yang kita
kepal di tangan, telapak tangan kita itu bisa saja membujuk kita, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap, apa saja akan dilakukannya agar membuka kepala tangan kita tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu kira-kira? Apakah Bapak Ibu mau membukanya? Padahal di dalam ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Apakah kita akan buka? Atau kita akan bertahan? Mungkin bisa diberikan komentar mungkin. Bisa mungkin menyampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Pri. Menurut saya kita akan tetap menggenggam barang yang sesuatu benda yang menurut kita penting dalam kehidupan kita akan, walaupun pihak B ini mengancam atau membujuk dan melakukan hal apapun untuk mendapatkan apa yang kita genggam, prinsip saya akan menggenggam apa yang telah menjadi benda yang penting dalam kehidupan saya. Kasih Bu ya, karena memang itu adalah hal yang sangat penting. Ada tambahan mungkin ada. Begitu ya Bu ya. Jadi jawaban tadi sudah mewakili kata Ibu Zahra. Ibu Zahra akan berusaha menggenggam sekuat tenaga, tak akan dilepas. Begitulah, karena memang penting. Lalu Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, di sini perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan seterusnya. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, dan seterusnya. Teori motivasi, ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Yang motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Yang pertama, kita tahu bahwa kita dulu ketika bersekolah, apakah kita pernah menemukan guru yang menghukum kita kerjanya? Ada enggak? Ada. Dan ini tak akan pernah kita lupakan sampai beranak pinak bercucu. Kira-kira bagaimana pandangan ibu-ibu tentang penghukum ini, guru sebagai penghukum? Atau mungkin ada kenangan mungkin tentang masalah itu? Baik, terima kasih Pak Apri. Yang pertama, penghukum. Nah, saya di sini tidak setuju, ya. Karena apa? Karena saya pernah mengalaminya pada saat saya duduk di jenjang SD, ya, sekolah dasar. Sekarang saya jadi guru. Kenapa? Karena pada saat itu saya dihukum di depan murid-murid lain, dan sampai sekarang saya ingat apa yang terjadi pada saya. Saya disuruh berdiri di depan sambil dijewer di depan teman-teman satu kelas, padahal jawaban yang saya jawab saat papan tulis itu benar. Tapi saya nggak tahu ibu itu ada masalah apa dengan saya. Tapi saya dihukum dan itu sangat saya kenang sekali sampai saat ini. Saya tidak mendendam, tapi tidak mudah untuk kita lupakan. Kita memaafkan tapi tidak untuk melupakan. Seperti itu Pak. Jadi hal seperti itu saya bawa kepada diri saya pada saat ini. Saya tidak ingin terjadi pada murid saya sampai dia tua nanti dia ingat keburukan tentang saya, apa yang saya lakukan di kelas. Karena hal-hal seperti itu tidak hanya menyakitkan fisik tapi juga mental. Hati-hati dengan
mental, karena mental ini akan dibawa selamanya karena sudah terjadi oleh saya sendiri. Seperti itu Pak Apri, terima kasih. Betul, akan terus diingat. Jadi kita dulu, bagaimana Bapak Ibu guru kita dulu, tak akan bisa kita lupakan kalau yang namanya di posisi penghukum ini. Dan disinilah Bapak Ibu hebatnya di pendidikan guru penggerak. Nanti tujuan akhir kita sebagai guru, kita harus bisa di posisi kontrol manager. Nah, ini luar biasa. Kemarin mungkin ada ibu yang melihat saya ketika saya memanggil anak, kita tanyakan, mengapa terlambat nak? Kita telusuri. Kadang kita nggak logika. Kalau dulu kita terlambat, yang disuruh apa? Hormat ke tiang bendera. Itu sejalan nggak dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang hukumannya? Tidak masuk akal, tidak logika. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi dia melakukan kesalahan, disuruh keliling lapangan 10 kali sampai ngos-ngosan anak. Dan ingat Bapak Ibu, ya, pengalaman pahit itu akan terus kita ingat sampai kapanpun. Dan tidak semua guru juga seperti itu dulu. Tanpa kita sadari, sudah ada beberapa guru yang sebenarnya telah melaksanakan posisi ini, walaupun belum ada namanya ini pada masa dulu. Tapi mereka telah berbuat seperti manajer. Bagaimana dia menghadapi kasus, dia menyelesaikan, kemudian memberikan solusi sehingga dari diri sendiri. Jadi anak ini harus sadarnya dari diri sendiri. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kalimat yang harus kita gunakan di 5 posisi kontrol ini. Ini yang paling sangat kita tidak setuju. Penghukum, menghardik, ya, ini kata-katanya, ini hasilnya, memberontak jadinya. Lalu kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa, naik setingkat menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Berteman, rupanya itu ada plus minus, ada efek negatif. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Lalu ini yang posisi yang paling kita idamkan, kita harus bisa menjadi seorang manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Kita bertanya, tapi tentu saja kita harus buat kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau saya kemarin, saya mulai sebelum guru penggerak juga saya telah membuat kesepakatan kelas, ya, dan itu saya tempelkan di kelas. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah ada, ya. Sebelum kita belajar anak-anak, kita buat kesepakatan kelas dulu. Apa yang kita kesepakati? Oh iya Pak, tidak boleh bercarut Pak. Oke, kita tuliskan. Saya juga suruh anak-anak untuk menempelkan. Saya buat pertanyaan, jadi dari mereka sendiri. Seperti ini Pak, maunya tidak datang terlambat Pak. Setelah selesai, maka kita rapatkan. Lalu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia di pendidikan guru penggerak juga ini dipelajari. Ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan, kebebasan, penguasaan, rasa kasih sayang, dan untuk bertahan hidup. Bapak Ibu, ada juga penyelesaian kasus yang saya pelajari di guru penggerak ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan. Yang pertama, harus menstabilkan identitas. Kita buat tenang dulu anak itu. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Kita sampaikan seperti itu ke anak-anak kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah. Kemudian
kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Siapa yang Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi di sini Bapak memanggil kamu, kita bersama mencari apa solusinya atas masalah yang kamu hadapi tersebut. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Sesudah kita stabilkan anak-anak tadi, identitas mereka sudah stabil, lalu kita validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Kalau dia terlambat, kenapa alasannya? Dijawabnya, saya lambat bangun. Kenapa lambat bangun? Tadi malam saya main HP, main game, sampai tidur baru jam 12. Nah, seperti itu. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kasus yang memukul misalnya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan yang terakhir, menanyakan keinginan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kita harus membuat terlebih dahulu kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Ini catatan dari saya, Bapak Ibu, untuk kita semua, termasuk untuk diri saya, bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak bisa kita anggap enteng, mudah kecanggihan teknologi kalau kita tidak mau masuk ke dalam itu. Kalau kita cuek, kalau kita merasa sudah di posisi kita saat ini, saya katakan itu sebagai posisi nyaman. Datang mengajar, lalu mengajar seperti biasa, absen, setelah itu pulang. Itu terus hari demi hari kita lakukan. Padahal ingat Bapak Ibu, zaman sekarang kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, kecanggihan zaman yang saat ini dituntut kita sebagai guru harus menguasai IT. Ingat, IT teknologi tidak akan bisa menggantikan kita, ya, tidak bisa. Walaupun sekarang ada namanya kecanggihan AI, ya, kita bisa memerintah baik di Canva, kita minta buat soal otomatis, bisa. Tapi apakah bisa dia mengajar teknologi itu? Robot mengajar? Tidak akan bisa. Jadi Bapak Ibu, tapi dengan kita menguasai teknologi maka kita akan menjadi orang hebat dalam melakukan dunia pendidikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saatnya meraih mimpimu, arah
matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar
Pancasila.